着我。动手吧！还打？就您练出了第一次灵力，我区灵动境就够了。老爹，你可别手。很好。被这样就完了吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan membahas satu series baru yang berjudul The Great Ruler. Kisahnya sendiri berputar pada mengisahkan tentang seorang anak laki-laki dengan potensi yang luar biasa. Kisah itu dimulai pada sebuah petualangan untuk menjadi seorang pahlawan hebat yang berjuang di sisi kebaikan. Sepanjang jalan, ia membentuk persahabatan yang lenggang dan menemukan cintanya. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, Donghua ini masih baru, dan tentunya konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita The Great Ruler season pertama. Awal dari series ini, kita dibawa ke jalan spiritual, yang mana beberapa penjaga diserang oleh seorang pria. Dia ini bernama Yang Muchen, dan dia itu adalah pemeran utama pada series ini. Bisa terlihat betapa mudahnya Muchen ini mengalahkan para penjaga di jalan spiritual. Akibat tindakan yang dilakukan telah membuat orang-orang di belakang jalan spiritual kesal, karena dia sudah sangat berani menghabisi orang yang tidak berdosa. Muchen sama sekali tidak peduli karena dia hanya ingin Jisuan dikembalikan kepadanya. Sayangnya permintaannya itu tidak dipedulikan oleh mereka karena bagaimanapun tindakan yang dilakukan oleh Muchen benar-benar sudah sangat parah. Bahkan hanya hukuman matilah yang pantas untuk dia terima. Meskipun begitu, masih ada beberapa master yang membela Muchen karena mereka yakin pasti Muchen memiliki alasan melakukan semua ini. Sayangnya, pembelaan para master ini tetap tidak diterima oleh para master lain karena akibat perbuatan Muchen telah menimbulkan gelombang serangan monster. Tidak itu, ia juga bahkan melibatkan Jisuan ke dalam masalahnya. Atas apa yang telah Muchen lakukan, 5 akademi besar akan mengusirnya dari jalan spiritual. Tak begitu lama, di saat Muchen diusir dari tempat ini, seorang wanita pun berusaha keras untuk mencegah kepergiannya. Tapi pada ia tidak ada yang bisa ia lakukan. Wanita ini Muchen panggil sebagai Luoli. Pada akhirnya, Muchen ini secara resmi diusir dari jalan spiritual melalui cermin penghakiman. Untuk sementara, kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Muchen di tempat ini, dan mengapa dia bisa diusir dari jalan spiritual. Semua ini akan secara perlahan terjawab karena series The Great Ruler baru saja dimulai. Setelah beberapa waktu dari kejadian kemarin, kita pun dibawa berpindah ke Akademi Beiling, yang mana ini adalah tempat di mana Muchen belajar dan juga berlatih. Di saat Muchen sedang berkonsentrasi, pada saat juga ia pun kembali teringat dengan sosok wanita yang ia cari, yang mana wanita itu memberitahu dirinya akan selalu menunggu kedatangan Muchen di 5 akademi besar. Muchen berjanji akan segera menemuinya, karena apapun rintangannya, dia itu akan datang ke 5 akademi besar. Tak berselang lama, seseorang pun langsung menyerang Muchen. Dalam pertarungan itu, Muchen sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi serangan yang dilancarkan oleh seorang wanita. Di saat Muchen ingin menghancurkan pedang itu, pemiliknya pun muncul. Gadis ini bernama Tang Xianer dan merupakan teman dari Muchen. Xianer memujinya karena dia telah berhasil naik ke ranah spiritual movement pas awal. Andai saja ia tidak menyerang, mungkin Xianer tidak akan tahu seberapa hebatnya Muchen ini. Tapi meskipun begitu, ini bukanlah alasan untuk menyerang dirinya. Xianer meminta Muchen untuk tidak sombong karena bagaimanapun di ranah movement fase menengah kelas surga. Jadi tidak mungkin bagi Muchen menang darinya.
Xander merasa cukup rindu dengan sosok Munchen dulu, yang selalu bermanja-manja dengan dirinya. Yang mana saat itu, Munchen sangatlah imut. Karena Munchen tidak ingin membahas hal itu, jadi Xander berencana membawanya pergi ke tempat yang sangat bagus. Apalagi sejak kembalinya Munchen dari jalan, ayahnya berpesan untuk selalu menjaganya. Sayangnya, Xander tidak sengaja mengingatkan Munchen dengan jalan spiritual. Ia pun meminta maaf karena kembali mengingatkan Munchen tentang hal itu. Munchen tidak begitu peduli dan ingin pergi ke tempat yang ingin ditunjukkan oleh Xander. Tak begitu lama mereka pun sampai di alun-alun Akademi Bailing. Berhubung tempat ini adalah tempat terbaik untuk berlatih, jadi Xander akan membawanya berkeliling. Di sini juga Xander mulai bercerita dan juga meminta agar nantinya Munchen membantu dirinya di cabang timur. Hal itu dilakukan supaya murid cabang barat bisa tahu siapa yang terhebat di antara mereka. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka, beberapa murid dari cabang barat mengenali Munchen. Mereka tahu betul dia telah diusir dari jalan spiritual. Mereka pun penasaran sebenarnya apa yang telah dia lakukan hingga bisa diusir. Karena bagaimanapun, baru kali inilah mereka mendengar ada yang dikeluarkan di tengah jalan. Sontak saja mereka pun mentertawakan penderitaan Munchen. Kesal karena terus mendengarkan bacaan mereka, Xander pun langsung memberikan ancaman. Melihat kemarahannya itu, sontak saja membuat ketiga pria ini ketakutan. Wajar bagi Xander kesal karena bukannya berlatih, murid-murid dari cabang barat ini selalu saja membicarakan orang lain. Jadi jika mereka memiliki waktu luang yang cukup banyak, lebih baik bertarung saja dengan dirinya. Munchen berusaha untuk menenangkan Xander. Jadi ketiga murid ini pun berhasil meloloskan diri dari kemarahan Xander. Munchen menenangkannya karena semua itu tidak masalah baginya. 那个被林路，这还是第一次听说。你们西院的人，你们西院这些小子，不喝，要不来跟我过过招，好受的。是，没事，走吧。 Xino berpindah kepada beberapa tetua, yang mana ada Dekan Xiao, Master Mo, dan Master Xi. Mereka berdua ada master dari cabang timur dan cabang barat. Dekan Xiao merasa pada hari ini angin cukup kencang. Sontak saja Xi merasa pemimpin mereka sedang memikirkan tentang perebutan kekuatan di 9 wilayah Bailing. Dekan Xiao tidak membenarkan hal itu, karena untuk apa juga dia terlibat dalam urusan itu. Dekan Xiao bertanya apakah ujian akademi kelas bumi telah mereka siapkan dengan baik atau tidak. Master Xi membanggakan murid-muridnya, apalagi saat ini mereka sedang giat berlatih. Di antara semua itu, Liu Yang adalah murid terbaiknya. Dia yakin kemampuannya itu pasti akan membuat tetua terkejut. Dekan Xiao paham dan ia pun menanyakan kepada Master Mo mengenai Munchen. Master Mo memberitahu semua perkembangan Munchen, bahkan ia yakin muridnya itu akan segera naik ke kelas surgawi. Master Xi merasa kegagalan Munchen di jalan spiritual telah membuat latihannya tertunda selama 1 tahun. Jadi ia mulai berpikir untuk memulangkan Munchen ke wilayah Mu, agar dia itu bisa memperkuat ranahnya. Dekan Xiao sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Apalagi pertarungan yang akan mereka adakan juga termasuk latihan. Jadi pertarungan antara cabang timur dan barat adalah hal yang cukup bagus. Jadi biarkan saja para murid menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ujian selanjutnya. Xino berpindah ke tempat latihan, yang mana Liu yang merasa sangat bosan. Ia pun berharap agar secepat mungkin naik ke kelas surga. Tak berselang lama, dia pun melihat Munchen sedang berbicara dengan Xander. Ia pun menjadi kesal karena Xander begitu dekat dengan Munchen. Li Mumbai penasaran mengapa dia begitu emosi kepada seseorang yang tidak penting. Wajar bagi Liu yang kesal karena 3 bulan yang lalu, Munchen itu berhasil mengalahkan peringkat 3 kelas bumi dari cabang barat. Mendengar perkataannya, membuat Mumbai teringat sesuatu. Tapi dia tidak ingin membicarakan hal itu, apalagi ujian akademi akan segera dimulai. Jadi dia berharap agar Liu Yang bisa masuk kelas surga dengan menjadi peringkat 1 dari kelas bumi. Dengan kesombongannya, Liu Yang membanggakan dirinya sebagai yang terhebat di kelas bumi. Tapi ia penasaran apakah peringkat 1 sangat berpengaruh. Yama ternyata setelah berhasil menjadi peringkat 1 dan naik ke kelas surgawi, maka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya latihan. Bahkan juga bisa merebutkan kuota untuk bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Hal itu sontak saja membuat Liu Yang senang. Ia pun berjanji akan mendapatkan posisi itu. Liu Mumbai kembali memberitahu cepat atau lambat wilayah Liu mereka akan menguasai seluruh alam Bailing. Jadi dia akan menyerahkan Munchen kepada adiknya. Dia merasa mereka pasti juga ingin menguasai wilayah Mu. Liu Mumbai tidak ingin menjawabnya karena yang pasti wilayah mereka harus menang.
Liu yang paham dan tentu dia akan melakukan hal itu dengan baik. Di sisi lain, Munchen dan Xiandar mendengarkan perkataan para murid bahwa para murid dari cabang barat kembali berselisih dengan murid cabang timur. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita pun dibawa ke TKP, yang mana memang benar sedang terjadi serangan kepada para murid cabang timur. Sebenarnya, Tang Xingshan sudah berusaha untuk memberikan bantuan. Namun apa daya, dia itu berhadapan dengan 3 orang sekaligus, apalagi ada Mu Yan yang juga ikut menyerangnya. Dia pun meremehkan murid dari cabang barat. Dan tahu betul mereka lah yang lebih dulu tiba di tempat latihan ini. Jadi seharusnya mereka tidak boleh memakainya. Tapi Mu Yan tidak begitu peduli. Dan malahan dia itu semakin meremehkan kekuatan dari murid cabang timur. Gadis dari cabang timur memberikan peringatan kepada mereka. Lagi-lagi, Mu Yan tidak peduli dan malah menggoda wanita ini. Karena temannya sudah dilecehkan, membuat Tan menjadi semakin kesal dan kembali memulai pertarungan dengannya. Meskipun Tang sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi apa daya, Mu Yan jauh lebih unggul. Ia pun kembali meremehkan kekuatan dari Tan. Apalagi kultivasinya itu jauh berada di bawahnya. Dan yakin jika Munchen berada di sini, Mu Yan yang adalah orang nomor 2 terkuat dari cabang barat tidak mungkin bisa berbuat seperti ini. Perkataannya itu sontak saja membuat Mu Yan marah. Bahkan saking marahnya, ia pun berencana untuk mengajar Tan habis-habisan. Karena dia itu sudah sangat berani membandingkan dirinya dengan Munchen. Untung saja pada saat itu Munchen tiba dan dengan mudahnya ia menahan serangan dari Mu Yan. Melihat kedatangannya, membuat Mu Yan terkejut. Sedangkan para murid cabang timur merasa senang. Dia meminta mereka untuk menyerahkan semua ini kepada dirinya. Munchen menanyakan apa masalah dari murid-murid cabang barat itu. Mendengar perkataannya membuat Mu Yan cukup kesal. Dan apalagi seharusnya dia itu sadar dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Karena bagaimanapun, Alam Bailing baru saja mendapatkan satu kota jalan spiritual selama belasan tahun. Namun Munchen malah menyia-nyiakan semua itu. Andai saja hal itu diberikan kepada Liu Mumbai, ia yakin tidak akan diusir dari jalan spiritual. Terlihat Xiandar ini berharap agar Munchen tidak banyak bicara dan langsung saja menghukum mereka. Karena Mu Yan sudah selesai ngebacot, jadi Munchen langsung mengajak mereka untuk bertarung. 他们的心大的口气，牧尘却被你这个家伙浪费了，还非要自己解决。动手吧！ 还打吗？ Dalam pertarungan itu, Munchen sama sekali tidak kesulitan meskipun dia menghadapi 3 orang sekaligus. Bahkan 2 di antara mereka telah berhasil dia kalahkan, dan kini hanya tinggal Mu Yan saja. Mu Yan sama sekali tidak takut kepadanya, tapi alih-alih bertarung, dia itu malah ingin melaporkan hal ini kepada Liu Yang. Munchen tidak ada niatan untuk melepaskannya begitu saja, karena bagaimanapun dia harus meminta maaf kepada teman-temannya. Mu Yan tentu tidak ingin melakukan hal itu. Setelah mendengar jawabannya, Munchen pun akan memberikan dia sebuah hukuman. Pada akhirnya, pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. 那看来是没得谈。 Walaupun Mu Yan ini adalah murid terbaik kedua dari kelas bumi cabang barat, tapi di hadapan Munchen, ia itu hanyalah murid biasa pada umumnya. Munchen pun meminta dia untuk segera meminta maaf. Mu Yan sangat terkejut karena dia tidak tahu bagaimana bisa Munchen akan sehebat ini. Takut akan dihajar lagi, jadi Mu Yan berharap bisa membicarakan hal ini dengan baik. Saat juga Liu Yang tiba. Baru saja datang, bocah ini langsung membahas kegagalan Munchen di jalan spiritual. Apalagi tindakannya kali ini seakan-akan telah mempermalukan cabang barat. Mereka cukup terkejut melihat kedatangan Liu Yang. Apalagi dia itu adalah peringkat pertama kelas bumi dari cabang barat. Mu Yan langsung melaporkan apa yang telah terjadi. Namun Liu Yang langsung memarahinya karena dia tidaklah begitu berguna. Munchen sudah tahu Liu Yang sejak tadi memperhatikan pertarungan mereka. Dan pada akhirnya ia pun segera keluar. Liu Yang meminta Munchen untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Munchen tidak habis pikir bagaimana bisa Liu Yang tidak tahu. Padahal ia bisa melihat teman-temannya telah dilukai. Liu Yang semakin kesal dengan betapa sombongnya Munchen itu. Munchen tidak begitu peduli dan mengajak Liu Yang untuk membuktikan apakah alasan dia terpilih melewati jalan spiritual adalah keberuntungan atau tidak. 西院无故打伤我们东院的人，其获得了领路资格，
都被踢，来试试便知晓了。牧尘，今日我便让你都给我住手！ Di saat mereka ingin bertarung, sayang sekali pada saat juga Master Mo datang untuk menghentikan pertarungan ini. Dia cukup kesal kepada mereka karena malah saling bertarung, padahal sudah ada arena bela diri jika ingin menunjukkan kemampuan mereka. Munchen dan Liu Yang langsung menghilangkan aura bertarung mereka. Di sini, Liu Yang sama sekali tidak takut jika bertarung di arena bela diri. Hanya saja ia yakin Munchen pasti takut untuk menerima tantangannya. Munchen hanya menjawab pertarungan itu hanya akan mengotori tangannya saja. Master Mo kembali menghentikan perselisihan ini dan meminta mereka untuk tidak membuat masalah karena bagaimanapun ujian akademi akan diadakan dalam 10 hari lagi. Jadi lebih baik mereka berlatih dengan giat. Apalagi peringkat pertama akan mendapatkan keuntungan besar untuk masuk ke 5 akademi besar. Maka karena itulah dia meminta untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ujian nanti. Munchen tentu ingin pergi ke 5 akademi besar. Di sini Liu Yang menanyakan apakah Munchen itu akan tetap menjadi pengecut saat ujian nanti. Munchen paham dan dia akan membawa sebuah tongkat untuk memukul para anjing di sana. Sontak saja perkataan itu membuat mereka cukup kesal. Dan pada akhirnya Liu Yang pun pergi meninggalkan tempat ini. Xander berencana untuk memberikan mereka pelajaran. Karena bagaimanapun Munchen ini belum berlatih seni spiritual. Tentu hal ini tidak akan adil baginya. Munchen sama sekali tidak takut karena dia memiliki rencananya sendiri. Setelah semua masalah ini, kita lalu dibawa ke wilayah Mu, yang mana pemimpin keluarga sedang dibikin pusing karena akibat serangan keluarga Liu telah membuat begitu banyak pasukan mereka mati. Joey berharap agar bisa membalas serangan wilayah Liu. Sayangnya, Mo Feng merasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Apalagi dia tahu Liu Jingshan yang adalah tetua wilayah Liu berhasil membantai semua wilayah di Beiling. Bahkan keluarga Liu hampir menjadi penguasa Beiling. Dengan kemampuan mereka sekarang akan sangat sulit untuk bersaing dengan keluarga Liu. Zhao Ye tidak menyerah, apalagi mereka semua tahu Liu Xiangtan yang ada penguasa wilayah Liu memiliki kekuatan yang sama dengan Mo Feng. Namun meskipun begitu, Mo Feng tetap tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Ia pun menanyakan perkembangan dari Munchen. Joey memberitahu betapa giatnya dia dalam berlatih. Mo Feng paham dan apapun yang terjadi kepada putranya, dia itu akan tetap percaya kepadanya. Tidak begitu lama mereka pun mendengar suara dari Munchen, yang mana dia itu telah kembali ke wilayah Mu. Melihat kedatangannya membuat mereka senang, apalagi sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Joey menanyakan keadaan dan perkembangan dari keponakannya. Mengetahui Munchen berada di ranah spiritual movement tahap awal membuat mereka cukup terkejut. Mo Feng pun memuji kehebatan dari anaknya itu. Tapi Munchen sedikit khawatir karena dalam ujian nanti dirinya sudah menerima tantangan dari Liu Yang. Untuk menghadapinya itu, setidaknya Munchen harus secepat mungkin berlatih teknik spiritual. Mendengar namanya membuat Joey kesal, karena keluarga Liu selalu saja membuat masalah di mana-mana. Mo Feng menenangkan adiknya itu karena dia tahu Akademi Beiling tidak akan mungkin berpihak kepada siapapun. Tapi dia tahu Liu Xiantian pasti ingin memanfaatkan ujian akademi untuk memperluas wilayahnya. Mo Feng tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, karena yang lebih penting adalah membantu Munchen memilih teknik spiritual. Joey diminta untuk menjaga keamanan wilayah Mu selama anaknya berlatih. 好，没修炼灵诀，恐怕会有。这柳家没一个好玩意儿。难道柳青天当务之急还是我现在？是，女主。 Mo Feng membawanya ke ruangan rahasia teknik spiritual. Tak begitu lama mereka pun tiba. Mo Feng meminta anaknya untuk memilih apapun yang dirinya sukai. Sambil lihat-lihat, Mo Feng pun menjelaskan bahwa teknik spiritual terbagi menjadi teknik hukum, serangan, pertahanan, dan yang lainnya. Dan di dalam teknik itu juga terbagi menjadi 3 level, yakni level dewa, level roh, dan level umum. Tidak berhenti begitu saja, di dalamnya juga terbagi menjadi kelas tinggi, menengah, dan juga rendah. Setelah melihat kesana kemari, Munchen tertarik dengan satu teknik, yaitu adalah naga api. Dia tidak menduga ayahnya juga memiliki teknik spiritual kelas rendah. Meskipun tergolong rendah, tapi untuk mendapatkannya, Mo Feng harus mempertaruhkan nyawanya. Apalagi dia juga menerapkan teknik naga api kepada dirinya. Namun Munchen tidak terlalu mendengarkan hal itu, karena dia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Secara perlahan, Munchen pun mulai mendekati suara itu, dan ketika dia berada di dekatnya, suara ibunya pun muncul. Hal itu sempat membuat Munchen terkejut. 这卷灵诀，我所修炼的便是这炎龙法。晨儿，
Walaupun begitu, Munchen tetap tertarik untuk mengambil teknik spiritual ini. Yang mana itu adalah seni pagoda agung. Ia mencoba menanyakan hal ini kepada ayahnya. Tapi sayangnya Mu Feng tidak begitu tahu teknik spiritual ini berada di tingkat dan kelas apa. Ia pun berharap agar putranya bisa memilih hal yang lain. Namun, Munchen tetap akan memilih teknik itu, karena entah mengapa seakan-akan dia ditakdirkan untuk berlatih teknik pagoda agung. Mu Feng paham, dan karena Munchen sudah memilihnya, jadi dia tidak bisa melarang putranya. Hal itu sempat mengingatkan Mu Feng kepada istrinya, karena anak mereka sangat mirip sepertinya. Mendengar hal itu membuat Munchen penasaran, yang ternyata seni pagoda agung adalah peninggalan dari ibunya. Bahkan dulu ia berpesan jika Munchen tidak memilih teknik itu, maka teknik itu akan tetap berada di sana. Namun siapa sangka Munchen memilih teknik itu. Munchen ingin tahu di manakah ibunya sekarang. Tapi Mu Feng tidak bisa menjelaskan karena hal itu sangatlah berbahaya. Munchen merasa sedih karena ia berpikir semua ini pasti adalah kesalahannya. Untung saja sebagai ayah, Mu Feng selalu menyemangati anaknya. Dia bisa menjamin bahwa ibunya itu selalu menyayanginya. Andai saja Mu Feng ini lebih berguna lagi, mungkin istrinya masih bisa bersama mereka. Munchen tahu betul betapa rindunya ayahnya itu kepada ibunya. Munchen pun berjanji suatu hari nanti dirinya akan menemukan keberadaan ibunya, agar mereka bisa kembali berkumpul. Berhubung Munchen sudah memilih seni pagoda agung, jadi dia berharap agar anaknya bisa berlatih dengan baik. Apalagi teknik yang ditinggalkan oleh ibunya bukanlah teknik sembarangan. Mungkin cepat atau lambat Munchen akan mengetahui apa yang dirinya katakan. Munchen paham dan dia mulai berlatih seni pagoda agung. 也很想娘吧？会找到娘，让我们一家团聚。你既然选品，等你修炼，就凝练出了第一丝灵力。 Di dalam lautan Qi-nya, Munchen tidak menduga energi spiritualnya akan selancar ini. Namun tak berselang lama, dia pun mulai menyadari energi ini ingin mendominasi dirinya. Namun Munchen tidak ingin menyerah dan mencoba untuk melawan. Meskipun hal itu cukup sulit. Tapi jika ingin menjadi lebih kuat, dirinya itu harus bisa mengatasi semua ini. Apalagi Munchen memiliki janji kepada ayahnya dan Luoli. Di sisi lain, Liu yang mendapatkan sebuah mutiara dari ayahnya. Ia pun penasaran mengapa ayah mereka memberikan hal itu kepadanya. Liu Mubai meminta Liu Yang untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun Munchen hanyalah murid biasa. Jadi mereka tidak perlu sampai menggunakan mutiara peledak. Walaupun begitu, ia tetap berharap adiknya bisa mengalahkan Munchen. Hal itu dilakukan agar semua alam Bailing tahu keluarga Liu adalah calon penguasa alam Bailing. Karena adiknya sudah paham, Liu Mubai memintanya untuk menyimpan mutiara itu sebagai pilihan terakhir. Xinolu kembali kepada Munchen. Dia itu mulai memahami seni pagoda agung, karena teknik ini terdiri dari beberapa tahap pondasi. Walaupun baru sedikit menguasainya, Munchen sudah bisa merasakan tahap pondasi itu. Tidak itu saja, dia juga bisa merasakan dominasi energi spiritual. Ia tidak menduga teknik pemberian dari ibunya akan sehebat itu. Tak begitu lama, Joey dan Mu Feng pun tiba. Mereka merasa yakin latihan Munchen dalam beberapa hari ini berjalan dengan baik. Berhubung besok dia itu akan kembali ke Bailing, jadi Mu Feng berharap anaknya bisa menang dalam ujian nanti dan bisa masuk ke kelas surgawi Akademi Bailing. Dengan begitu, Munchen akan berhak merebutkan kuota di 5 akademi besar. Munchen sangat yakin bisa mendapatkan kuota itu. Joey juga percaya dengan kemampuan dari keponakannya. Pasti dia itu bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Tapi Mu Feng merasa anaknya ini masih memiliki sedikit kekurangan. Jadi ia pun mengajak putranya untuk bertarung dengan dirinya. Karena dengan adanya pertarungan, Munchen baru bisa memahami cara menggunakan teknik spiritualnya. Munchen tidak ingin bertarung karena perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Meskipun begitu, ayahnya meminta untuk tidak khawatir. Karena bukan dia yang Munchen lawan, melainkan kekuatannya. Tadi juga Mu Feng mengeluarkan burung naga api untuk menguji kekuatan anaknya. Ia juga meminta untuk tidak khawatir karena kekuatan burung naga sudah dia tekan menjadi sama seperti Munchen. Jadi jika dia bisa bertahan dari serangan burung itu, maka ayahnya bisa menjamin kemenangan Munchen terhadap Liu Yang. Munchen paham dan meminta ayahnya untuk tidak menahan diri. 单靠灵气击碎石头我区区灵动境就够了。那玉柳阳之战，老爹，你可别手下留情。那就开始吧。 Dalam pertarungan, Munchen cukup terkejut karena burung ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Pantas saja ayahnya yakin Munchen tidak bisa bertahan dari 3 serangan burung itu. Munchen mulai memuji kekuatan dari si burung.
Karena meskipun kekuatannya sudah dibatasi, namun tetap saja masih merepotkan dirinya. Wajar saja mengapa roh hewan spiritual sangat kuat. Mu Feng kembali melancarkan serangannya dan itu adalah serangan ketiga. Melihat Mun Chen masih mampu menahan, membuat Mu Feng kembali meningkatkan serangannya. Hal itu membuat Zhao terkejut, tapi ini adalah tindakan yang tepat. Karena di dalam pertarungan sesungguhnya, musuh tidak akan berbelas kasihan. Meskipun Mun Chen tahu kekuatan burung ini semakin meningkat, tapi dia tidak ingin menyerah. Ia pun memanfaatkan hal itu untuk menjadikan dirinya lebih kuat lagi, dengan menembus tahap pondasi. Keberhasilan Mun Chen membuat mereka terkejut. Karena tidak hanya mampu bertahan, tapi dia itu berhasil memberikan perlawanan. Mu Feng dan Joey akhirnya menyadari dalam pertarungan tadi, Mun Chen bertambah kuat lagi. Apalagi bisa terlihat seni pagoda agungnya mulai kembali berkembang. Ia yakin dalam pertarungan tadi, Mun Chen sudah mendapatkan pencerahan. Zino berpindah ke arena ujian Akademi Beiling. Beberapa murid sedang menunggu kedatangan dari Mun Chen. Tidak hanya mereka, tapi Liu Yang juga penasaran kemana bocah itu dan menduga dia pasti takut akan dipermalukan oleh dirinya. Perkataan itu benar-benar membuat Xian Er kesal. Tapi ia juga penasaran mengapa Mun Chen tidak kunjung tiba. Karena ujian akan segera dimulai. Tak begitu lama, para murid dibuat kagum karena Liu Mubai juga datang ke ujian ini. Mereka yakin tujuannya kemari pasti ingin memberikan semangat kepada Liu Yang. Beberapa saat kemudian, Dekan Xiao dan para master pun tiba. Meskipun sudah banyak yang tahu tentang peraturan di ujian ini, tapi Dekan Xiao akan kembali menjelaskan. Yang mana mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang lawan. Jadi karena itulah mereka harus bertindak dengan sangat pintar untuk bisa memilih musuh yang layak untuk mereka hadapi. Dalam ujian ini juga tidak diperbolehkan adanya penghabisan. Setelah menjelaskan peraturan, ujian akademi pun dimulai. Mendengar hal ini semakin membuat Xian Er kebingungan karena Mun Chen tidak kunjung datang. Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Tanpa berlama-lama, Liu Yang pun maju ke arena, yang mana dia tentu saja ingin menantang Mun Chen. Karena Mun Chen tidak kunjung tiba, jadi Tan akan maju terlebih dahulu, supaya bisa mengulur waktu. Jadi jika Liu Yang ingin menantang Mun Chen, dia itu harus mengalahkan dirinya. Meskipun Tan sadar kekuatannya jauh berada di bawah Liu Yang. Liu Yang setek saja tertawa karena bagaimana bisa ada murid lemah yang menantang dirinya. Hal itu cukup membuat Tan kesal dan mengeluarkan kekuatannya. Yang ternyata Dennis sudah berada di ranah spiritual movement. Hal itu sempat membuat semua murid terkejut. Tapi Liu Yang sama sekali tidak takut karena bagaimanapun kekuatannya masih berada di bawah dirinya. Ia pun meminta Tan untuk segera maju supaya dirinya bisa memberikan pelajaran. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu memang benar bahwa Tan sama sekali bukanlah tandingan Liu Yang. Tapi meskipun begitu, dia tidaklah begitu peduli dan akan tetap berjuang. Bahkan tanpa diduga, dia sampai membuat Liu Yang kesulitan. Para murid lainnya memuji kemampuan dari Tan yang bisa bersaing dengan Liu Yang. Mereka yakin kemampuan murid cabang timur mulai bisa bersaing dengan cabang barat. Sayangnya, meskipun Tan sudah mengeluarkan semua kemampuannya, tapi tetap saja Liu Yang bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan. Kini giliran dialah yang menjadi samsak hidup. Para murid cabang barat pun mulai mentertawakannya. Karena tidak mungkin bagi Tan bisa mengalahkan nomor 1 dari kelas bumi cabang barat. Liu Yang meminta dia untuk tidak terlalu percaya diri karena kekuatannya masih sangatlah lemah. Dan tidak ada niatan untuk menyerah sebelum Mun Chen datang kemari. Jadi dia pun kembali melancarkan serangan. Meskipun sudah babak belur, Tan tidak kunjung menyerah. Bahkan beberapa kali pun Liu Yang melancarkan serangan, Tan tetap bertahan. Xian Er pun memintanya untuk segera menyerah, namun sayangnya ia itu masih ingin bertahan. Hal itu pun semakin membuat Liu Yang kesal, karena tidak hanya bertahan saja, namun Tan terus saja mengejek dirinya. Mereka pun penasaran mengapa Tan tidak kunjung menyerah, padahal sudah jelas kemampuan Liu Yang jauh berada di atasnya. Karena Tan tidak kunjung menyerah, jadi Liu Yang pun ingin kembali menyerangnya. Untung saja Mun Chen tiba pada saat itu juga.
对手是我。 Xiander begitu lega melihat kedatangannya itu. Sedangkan para murid lainnya hanya bisa terdiam saja dan penasaran mengapa dia baru saja tiba. Liu Yang kembali mengejek Mu Chen dan menganggapnya sebagai pengecut. Tapi Mu Chen tidak begitu peduli dan menanyakan kondisi Tan. Meskipun terluka, tapi untung saja Tan ini masih bisa berdiri. Mu Chen pun memuji perkembangannya yang begitu hebat. Bahkan dia bisa memberikan perlawanan kepada Liu Yang. Dia yakin jika Tan berlatih sedikit lagi, dia itu pasti bisa mengalahkan Liu Yang. Dan berjanji suatu hari nanti Liu Yang akan kalah darinya. Tapi untuk sekarang, ia akan menyerahkannya kepada Mu Chen. Ia juga berharap agar Mu Chen bisa merebut peringkat 1 kelas bumi untuk cabang timur. 已经很强了，先交给你，把 DJD 拿回来。 Dekan pun mengumumkan kemenangan Liu Yang pada babak ini. Dan babak berikutnya, dia itu akan berhadapan dengan Mu Chen. Xiander dan para murid cabang timur langsung memberikan semangat kepadanya. Hal itu semakin membuat Liu Yang kesal. Dia yakin jika Mu Chen kalah di tangannya, maka Xiander akan tahu siapa yang harus dia perhatikan. Namun bagi Mu Chen, Liu Yang tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Mereka berdua pun mulai bersiap-siap untuk bertarung. Para murid cabang barat yakin Mu Chen tidak akan bisa berbuat terlalu banyak. Karena ranah Liu Yang berada di ranah spiritual movement tahap menengah, jadi lebih unggul dari Mu Chen. Di sini, Liu Mumbai menanyakan pendapat dari Hong Ling siapa yang akan menang dalam ujian ini. Hong Ling tahu betul kedua murid berada di ranah yang sama, dan masing-masing ayah mereka juga adalah penguasa wilayah. Jadi seharusnya teknik spiritual yang mereka miliki tidaklah buruk, tapi dia sedikit mengunggulkan Liu Yang karena dia berada di ranah yang sedikit lebih tinggi dari Mu Chen. Li Mumbai memuji pengamatannya, tapi dia merasa Mu Chen tidak akan dirugikan jika dia kalah dalam pertarungan ini. Tak begitu lama, pertarungan di antara mereka pun segera terjadi. Dalam pertarungan ini bisa terlihat betapa cepatnya Liu Yang melancarkan serangan. Tapi untung saja Mu Chen masih mampu menghindari dan juga menahan serangannya dengan cukup baik. Liu Yang menjadi sangat kesal karena Mu Chen sangat berani beradu energi spiritual dengannya. Ia pun kembali melancarkan serangan. Dalam pertarungan ini, Mu Chen masih bisa menahan serangan dari Liu Yang. Melihat pertarungan itu membuat Li Mumbai semakin yakin adiknya akan menang. Apalagi ia cukup terkejut ketika melihat kemampuan Mu Chen yang hanya segitu saja. Ia pun penasaran bagaimana bisa Mu Chen terpilih mengikuti jalan spiritual. Karena dalam pertarungan menghadapi adiknya saja, dia itu cukup kesulitan. Andai saja Mu Chen ini tidak bisa mengalahkan Liu Yang, maka Liu Mumbai yakin pasti ada yang salah dalam seleksi jalan spiritual. Hong Ling merasa Li Mumbai pasti tidak bisa melupakan masalah jalan spiritual. Ia meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena sekarang wilayah Liu telah menjadi yang terkuat di alam Beiling. Tapi Liu Mumbai yakin jika dirinya memasuki jalan spiritual, pasti wilayah Hong akan sepenuhnya bekerjasama dengan mereka. Hong Ling tidak ingin membicarakan hal itu dulu dan lebih baik mereka melihat pertarungan ini. Apalagi mereka masih belum tahu siapa yang lebih kuat antara Liu Yang dan Mu Chen. 不也还是北陵？现在已经跟这些干嘛？我看你还能。 Meskipun ada sedikit perbedaan di antara ranah mereka, namun Mu Chen sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi Liu Yang. Malahan Liu Yang menjadi sangat kesal karena sejak tadi serangannya terus saja ditahan. Melihat pergerakan yang bagus dari Mu Chen membuat Dekan Xiao kagum kepadanya. Karena murid yang berlatih di jalan spiritual memang sangat hebat. Master Mo membenarkan hal itu. Bahkan Mu Chen mampu melihat celah dari serangan Liu Yang. Di saat mereka memuji Mu Chen, Master Xi tidak membenarkan hal itu. Apalagi energi spiritual Mu Chen jauh lebih lemah. Jadi jika Liu Yang memusatkan kekuatannya untuk menyerang, maka ia yakin Mu Chen tidak mampu menahannya lagi. Tapi sepertinya hal itu tidaklah benar. Karena sejak tadi Mu Chen berhasil menghemat energinya. Sedangkan Liu Yang terlihat sudah sangat kelelahan. Bahkan dalam satu kali serangan saja, Mu Chen berhasil mengenai Liu Yang. Sontak saja hal itu membuat semua orang terkejut. Karena bagaimana bisa Liu Yang menerima serangan? Murid cabang timur sangat senang melihat hal itu. Sedangkan Liu Yang menjadi sangat kesal. Tanpa pikir panjang, dia pun mulai serius dalam pertandingan itu. Yang mana dia akan menggunakan teknik telapak bara matahari dari keluarganya. Para murid cabang barat terkejut melihat hal itu. Karena untuk menguasai teknik itu cukup sulit. Mereka pun memuji bakat hebat yang dimiliki oleh Liu Yang.
很好。以为这样就完了吗？ Dalam petor ini bisa terlihat bahwa Mu Chen cukup kesulitan untuk menahan serangan bara matahari. Melihat dia terdesak membuat si Handar cukup khawatir kepadanya. Apalagi Liu Yang tidak akan berhenti menyerang sebelum Mu Chen kalah. Di saat Liu Yang ingin kembali melancarkan serangan, hal itu semakin membuat murid cabang timur khawatir. Karena tidak mungkin bagi Mu Chen bisa menahan serangan sebesar itu. Liu Mumbai yakin dengan serangan itu akan mengakhiri perjalanan dari Mu Chen. Tapi Mu Chen tentu tidak tinggal diam saja karena sejak tadi dia ini sama sekali belum menggunakan kekuatan Pagoda Agung. Jadi ia pun langsung saja mengeluarkan teknik spiritualnya. Ketika Mu Chen menggunakan seni Pagoda Agung, membuat Master Mo menyadari bahwa Mu Chen ini sudah mencapai ranah spiritual movement tahap menengah. Mereka pun sangat terkejut karena bagaimana bisa perkembangannya secepat itu. Para murid cabang barat setuju pertandingan kali ini akan sangat sulit untuk ditebak. Para murid cabang timur juga memuji betapa hebatnya Mu Chen ini. Setelah melihat hal itu, Hong Lim mulai tidak yakin Liu Yang bisa memenangi pertandingan ini. Liu Yang sama sekali tidak peduli jika Mu Chen bertambah kuat, karena tidak mungkin bagi dia bisa menahan serangan teknik spiritualnya. Dalam pertarungan ini, Mu Chen mampu menahan serangan dari Liu Yang. Tidak hanya menahan saja, tapi dia juga berhasil melancarkan serangan balik yang membuat semua orang sangat terkejut. Karena Mu Chen itu berhasil melukai Liu Yang. Sontak saja hal itu membuat semua orang terkejut karena bagaimana bisa dia melakukan hal itu. Secara perlahan Liu Yang berusaha untuk bangkit. Tapi apa daya, dia itu sudah menerima luka dalam yang cukup serius. Mu Chen pun meminta dia untuk tidak bangkit lagi. Para murid cabang barat masih tidak menduga Liu Yang akan dikalahkan. Sedangkan murid cabang timur begitu senang melihat perwakilan mereka menang. Kini posisi peringkat 1 kelas bumi berada di tangan mereka. Liu Yang yang tidak terima akan kekalahannya segera bangkit dan mengeluarkan mutiara peledak. Hal itu sontak saja membuat semua orang terkejut. Apalagi Liu Mumbai tidak menduga adiknya malah ingin menggunakan hal itu pada ujian ini. Mu Chen sadar gelombang energi dari benda itu sangatlah kuat. Dia yang tahu hal itu akan sangatlah berbahaya harus segera menghentikannya. Master Mo meminta dia untuk segera menghentikan hal itu. Tapi Liu Yang tidak ingin dan langsung melancarkan serangannya. Untung saja Mu Chen jauh lebih cepat, jadi dia pun berhasil menghentikan mutiara itu. Tapi apa daya, saat juga Liu Mumbai ikut campur dalam pertarungan mereka. Liu Yang meminta kakaknya untuk merebut kembali barang mereka. Sebagai seorang kakak, dia meminta maaf kepada Mu Chen karena adiknya sudah bertindak keterlaluan. Ia pun berharap sebagai tanda penghormatan Mu Chen bisa memberikan benda itu kepada dirinya. Mu Chen memuji betapa hebatnya wilayah Lu bahkan bisa mengeluarkan benda sekuat itu. Tapi seharusnya mereka tahu jika benda ini meledak di dekat mereka pasti akan menimbulkan kerusakan yang parah. Liu Mumbai paham apa yang dia bicarakan. Tapi dia mengingatkan untuk tidak merusak persahabatan wilayah Lu dan Mu hanya karena masalah ini saja. Master Mo tiba dan menanyakan benda apakah itu. Setelah Mu Chen memperlihatkannya, ia pun sangat terkejut karena Liu Yang berani menggunakan mutiara peledak dalam kompetisi ini. Mendengar hal itu membuat para murid cabang barat terkejut karena bagaimanapun mutiara itu memiliki efek yang sangat mengerikan. Bahkan Master di ranah spiritual rotation saja akan terluka sangat parah jika benda itu meledak. Semua orang pun mencemooh Liu Yang karena saat berani menggunakan benda itu. Master Xi menghampiri para muridnya untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Di Mumbai meminta untuk tidak memperpanjang situasi ini, apalagi tidak ada satupun orang yang terluka. Namun Mu Chen yakin sejak awal mereka pasti ingin menggunakan mutiara itu untuk menyerang dirinya. Ia pun meminta Liu Yang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Liu Mumbai merasa adiknya itu masih belum membuat kesalahan. Tapi meskipun begitu, Mu Chen tidak peduli karena bagaimanapun Akademi Bailing memiliki peraturannya sendiri. Jadi seharusnya perbuatan Liu Yang harus mendapatkan hukuman. Master Mo membenarkan hal itu, yang mana berdasarkan peraturan hak Liu Yang untuk memasuki kelas surgawi akan dilepas. Hal ini sangat membuat Liu Yang terkejut. Master Xi berusaha untuk membela muridnya.
Apalagi jika hak Liu Yang dicabut, maka akan ada slot yang kosong untuk memasuki 5 akademi besar. Terlebih lagi, di Akademi Beiling tidak ada begitu banyak orang yang memiliki kepantasan untuk bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Maka karena itulah ia berharap agar Dekan Xiao memikirkan hal itu lagi. Dan jika Liu Yang mendapatkan hukuman, pasti penguasa wilayah Liu tidak akan tinggal diam saja. Hal itu juga akan berdampak buruk jika akademi bermusuhan dengan mereka. Namun Master Mo mengingatkan, Mo Munchen juga adalah anak dari penguasa wilayah. Jadi hal ini tidak akan bisa dibiarkan saja. Dekan Xiao meminta mereka untuk tidak berbicara lagi, karena ini merupakan masalah Akademi Beiling. Jadi tidak perlu memikirkan wilayah Mu maupun Liu. Para murid ada yang setuju jika Liu Yang dihukum, tapi ada juga yang tidak setuju. Demi mendapatkan jalan tengah, Deka menanyakan pendapat dari Munchen. Munchen tahu betul kalau Liu Yang memang sudah melanggar peraturan. Tapi karena dirinya baik-baik saja, maka ia akan melupakan kejadian itu. Tapi sebagai bayarannya, ia meminta untuk memberikan mutiara peledak itu kepada dirinya. Liu Yang tidak ingin memberikan hal itu. Tapi kakaknya segera menahannya karena hal ini jauh lebih baik daripada Liu Yang dihukum. Munchen tahu betul bahwa Li Mubai jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Liu Yang. Berhubung Munchen sudah tidak mempermasalahkan hal ini, jadi Dekan Xiao menganggap masalah sudah selesai. Tapi jika hal ini terjadi lagi, dia tidak akan memaafkannya. Di sini Li Mubai pun mendekati Munchen, yang mana ia berterima kasih karena dia telah memaafkan adiknya. Berhubung Munchen akan naik ke kelas surgawi, Li Mubai akan menunggu kedatangannya. 沐尘，你看此对，确实没伤到手。灵珠就当做是柳阳。看来确实比柳阳麻烦一点。 既然沐尘绝不轻饶，希望有机会。 Hong Li merasa senang karena kelas surgawi akan menjadi lebih seru. Dekan Xiao meminta untuk kembali melanjutkan ujian. Munchen sangat senang karena dirinya sudah semakin dekat menuju ke 5 akademi besar. Apalagi ada dendam yang belum dia selesaikan di jalan spiritual. Ia pun berencana untuk menyelesaikannya di 5 akademi besar. Berhubung pertarungan sudah selesai, Dekan Xiao mengumumkan bahwa Munchen, Tang Xingsan, Liu Yang, dan beberapa murid lainnya berhak naik ke kelas surgawi. Sino berpindah ke dataran Beiling, yang mana bisa terlihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Mereka segera melaporkan hal ini kepada tuan ketiga yang bernama Liu Ming, bahwa Shu Tu memang benar-benar berada di tempat itu. Hal ini membuat Liu Ming senang dan meminta mereka untuk segera mencarinya. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Jumat depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.